Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Melihat hal yang kita renungkan saat ini, yaitu tentang pengusiran setan. Melihat pengalaman Yesus bahwa si setan itu takut kepada Yesus Kristus. Dia mengenal Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi ketika setan itu keluar dan masuk ke dalam babi-babi, lalu masuk ke jurang? Itu menandakan bahwa si setan itu takut kepada Yesus. Maka efek dari pengusiran ini juga dapat terjadi pada para rasul, kepada yang diutus untuk mewartakan Injil dan mengusir setan. Itu adalah suatu rahmat dari Allah yang diterima oleh para rasul, dan mungkin juga beberapa dari kita dapat melakukan hal itu. Tetapi lebih dalam lagi kita maknai bahwa pengusiran setan itu menandakan bahwa kekuatan Tuhan itu mengatasi si setan itu, bahwa dalam nama Yesus Kristus dapat melakukan pengusiran setan. Namun hal ini tidak mudah untuk berkata demikian. Mengapa? Karena yang dapat melakukan itu ketika kita dalam diri kita itu ada kejujuran, ada juga kekuatan dari Allah sendiri. Lalu dalam diri kita juga, kita merasa bahwa kita itu memang sungguh suci dan sungguh kudus, maka dapat mengusir setan itu. Lalu dengan cara apa kita pun dapat mengusir? Pertama-tama kita dalami diri kita, masih banyak kelemahan, dan itu menunjukkan bahwa kita manusia masih memerlukan belas kasih dari Tuhan dan juga kekuatan dari Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang beriman, kita perlu melihat ke dalam diri kita. Masihkah kita memberikan kesempatan kepada setan untuk berusaha mempengaruhi diri kita, sehingga kita jauh dari Tuhan? Namun apabila kita sudah lebih dekat dengan Tuhan, kita harus berusaha sungguh-sungguh menyingkirkan kelemahan-kelemahan seperti apapun itu. Seperti kita pun juga masih lemah dalam hal beriman, tetapi kita perlu berusaha. Ini merupakan suatu harapan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kiranya dalam hidup berusaha tentu banyak tantangan, terutama dalam diri kita sendiri. Terkadang kita sulit untuk mengusir kelemahan diri kita sendiri, sulit untuk berusaha membuat niat yang baik, lalu mengusahakan, lalu juga kita mewujudkan kebaikan bersama. Terkadang itu sulit, tetapi kita ada harapan bahwa Kristus membimbing kita ke jalan yang lebih baik. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya renungan hari ini mampu mengantarkan kita untuk melihat lebih dalam bahwa terkadang dalam diri kita masih bergumul, ada setan dalam diri kita, ada kelemahan, ada kekurangan yang menghalangi hidup kita untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita dalami dan perlu kita refleksikan, bahwa kita masih memerlukan Yesus yang dapat merajai kita dan mampu memberikan rahmat kepada kita untuk selalu lebih bersyukur. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin.